Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Berjumpa kembali di Kalong Review. Kompak lu. Iya loh mas. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sama Mas Dio lagi mau nge-review soto yang ada di Surabaya. Weh, kok Surabaya? Kita kan lagi di Surabaya. Oh iya, kita lagi di Surabaya, tapi kita mau nge-review film. Sotonya kapan? Sotonya kapan? Kok soto? Katanya mau review soto. Soto Surabaya. Enggak, sama bilang soto. Jadi mau review apa? Film. Oh, film. Mau ngomong di briefing dulu gitu. Kita akan nge-review film Kodrat. Bareng lagi. Iya, Mas. Itu cocok nih kayaknya. Nasibnya kayaknya juga bareng Mas nasib. Jadi teman-teman, tadi kan saya sama Mas Dio habis nonton film Kodrat yang di tokoi sama Mas Vino. Tapi sebelum kita masuk ke review filmnya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus channelnya Studio Horor dan Dio Seta agar semangat bikin konten-konten baru untuk teman-teman semua. Mas, udah berapa tahun nge-vlog sih, Mas? Udah lama, Mas. Kok masih gagap, Mas? Iya, Mas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita terus update channel-channel terbaik untuk kalian. Udah, Mas, nggak usah lama-lama intronya ya, Mas ya. Ya. Kita langsung masuk ke review filmnya, dimulai dari Mas Dio. Pinter banget. Oke, film Kodrat. Ini salah satu film yang sedikit merubah pandangan saya terhadap film horor ya. Yeah. Karena biasanya kalau film tentang pengusiran setan kan kita bisa nontonnya kan di luar negeri kan, Exorcist dengan ala barat kan. Bener. Dan ini benar-benar dibawa dengan lokal, dengan gaya pesantren, dan emang lokasinya juga di pesantren ya. Benar. Pesantren Kahuripan. Betul ya. Nah, Bentar, Mas. Tapi sebelumnya review ini banyak spoilernya. nanti spoiler setelah menit 10 ke atas. Ini kita masih nge-review secara umum dulu ya. Iya. Oke. Pertama dari ini deh, dari ide ceritanya deh. Dari ide ceritanya itu emang bener kayak tadi yang barusan aku bilang ya. Yeah. Dimana tuh dia beda sama horor-horor lain cuma nakut-nakutin doang. Yeah, benar. Tapi di sini benar-benar ada nilai moral dan nilai agamanya ya. Menurutku itu salah satu poin positif di mana kalau nonton film horor lu nggak nemu lagi seksi-seksinya cewek lagi kayak zaman dulu. Nggak nemu lagi jump scare yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah, dan tidak akan menemukan kalau bilang putus logik yang dipermainkan sama peran-peran di film-film horor di tahun ini yang sebelumnya. Di sini menurutku sedikit lebih banyak lebih compact, dan ini yang jadi nilai plus paling banyak di film ini sih. Bener. Apalagi ini Mas, dari filmnya Kodrat ini juga versi saya Mas ya, relate gitu loh Mas sama di kehidupan. Betul. Hampir sama ya, maksudnya apakah mungkin ya sebagian semua pesantren kayak gini? Ya nggak sih Mas? Oke. Nanti kita bahas pas bagian alur spoilernya aja ya, karena banyak banget yang kita omongin. Itu secara ini ya, secara alur cerita. Secara sinematik nggak terlalu wah menurutku ya, biasa aja. Tapi justru itu menggambarkan realistiknya cerita ini. Iya. Ya kan, di suatu desa yang emang agak terpencil di atas bukit. Iya, benar. Terus sama pesantren di sana dengan kondisi latar zaman dulu naik angkot. Istilahnya secara pewarnaan pun gradingnya juga biasa, tapi kelihatan mahal karena alur ceritanya itu masuk. Iya. Gitu. Terus yang aku bikin satu lagi yang ngedukung di film ini adalah tata riasnya sih, makeup artisnya. Bagus. Nggak tapi bagus. Terlalu menor, nggak. Terus pas aja lah, dilihat tuh pas, nggak kayak, maksudnya ya bukannya menjelek-jelekan ya Mas ya, maksudnya nggak kayak yang di film-film yang lain terlalu berlebihan make upnya gitu kan. Kalau yang ini kayak natural, kelihatan banget. Kalau itu gimana ya, realis ya, benar. Jadi gambarannya gini, kalau misalnya kalian pernah lihat orang kesurupan, di situ digambarkan mukanya ya emang kurang lebih seperti itu. Cuman emang tatapannya pasti beda lah kalau ngeliat orang kesurupan emang enggak ya. Gitu. Itu yang ke berapa tadi? Kesekian. Terus dari ini pemeran artisnya ya, dari menurutku ya, dari selama ini, dari film-film yang udah ada di tahun ini, yang menurutku perannya paling oke menurutku sih ini sih, Mas Vino ya.
Mas Vino. Ya kayaknya hampir semua filmnya Mas Vino sukses ya. Dan pemeran pembantunya juga menurutku oke. Iya. Itu. Dan ada adegan-adegan silatnya yang stuntman-nya oke lah, oke banget. Aku nyari ini stuntman atau bukan stuntman? Oh enggak dilihatin mukanya berarti stuntman. Tapi oke, gila keren sih adegan silatnya. Keren. Itu. Ya mungkin emang ada yang kurang, cuman ya menurutku nggak gitu ngaruh malah. Ini sih bagus. Itu. Dari CGI-nya standar lah ya. Standar. Kita nggak ngeliat, kalau misalnya kita yang ngejual dari film ini adalah alur cerita dan peran adu actingnya ininya si peran utamanya ya. So, kalau misalnya dari ngeliat film itu nggak berasa terlalu mahalnya karena lokasinya juga nggak banyak banget kan. Dan lokasinya juga lokasi pedesaan di mana yang propertinya emang cuma begitu aja. Bener. Tapi alur cerita dan perannya si pemeran utamanya ini benar-benar ngebuat film ini jadi hidup dan punya nilai lebih menurutku. Iya sih mas, bener. Paling ini aja mas, bagi versiku ya, pas tadi nonton, pas Ustadz kodratnya atau Mas Vino ini habis digantung, kan tadi sempat entah itu pingsan atau meninggal ya mas ya, tiba-tiba ada di sebuah lokasi berbeda tuh, itu kan kayak di padang pasir ya. Pas dilihat di belakangnya, kalau menurutku nih, itu menurut Mas Dio, green screen bukan? Nggak kelihatan green screen. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Tapi lokasi kayak gitu banyak sih. Banyak. Gunung Kidul juga banyak kan? Iya. Itu. Jadi menurutku kalau itu pakai green screen boros, mending bayarin ongkos mereka. Iya nggak sih? Itu. Kalau misalnya itu pakai green screen itu nggak kelihatan mas. Itu nggak kelihatan. Iya. Tadi nggak spoiler ya, soalnya ada di trailer. Oke, berarti itu kan udah total kita baca ini speknya ya. Kalau misalnya mau dinilai by rating nggak nih? Iya dong. Berapa mas kalau? Buat saya ya, 9 mas. 9. Idem, 9 juga. Ya 11-12 sama KKN, tapi aku kalau misalnya Pengabdi Setan, aku milih ini sih. Soalnya dari Pengabdi Setan sama yang Kodrat ini, nggak tahu kenapa, atau pengaruh sama si tokoh yang di bawah, itu pengaruh apa enggak, tapi aku ngelihatnya yang di Kodrat ini lebih, ini sih mas, lebih gimana ya, Mas Vino-nya juga mendalamin banget karakternya, nggak terlalu banyak jump scare, ya nggak, terus nggak bosen. Yang pertama nggak bosen itu contoh kayak di Pengabdi Setan, di tempat itu terus gitu nggak. Kalau yang di Kodrat ini ya maksudnya pindah-pindah tempat, walaupun lokasinya di situ gitu loh mas. Pengabdi Setan nggak di situ-situ doang loh. Kan ada yang di Bosya, ada yang di hutan-hutan, terus masuk ke dominan di apartemen. Tapi yang bikin kurangnya itu di sana adalah adegan-adegan itunya banyak di sana kan. Iya. Padahal kan ingat kan ada adegan tahun 80-an yang itu tapi kan itu di awal doang mas. Secara lokasi banyak kan Pengabdi Setan. Tapi tata ceritanya itu yang bikin dia ngebosenin gitu sih. Iya, ya itu maksud saya mas. Kalau aku sih bilangnya karena menurutku enjoy nontonnya, kita nggak disuguhin, nggak di jump scare lagi ya, walaupun ada sedikit ya tadi, dan kadang jam doang scare-nya enggak, emang cuma buat ngagetin doang. Ya kan, emang, dan itu logis menurutku ya gitu. Oke sih, oke banget, 9 ada di kita, dan ini salah satu film yang wajib kalian tonton. Benar gitu. Apalagi ya buat ini aja mas, masukan aja lah buat para PH ya mas ya. Kalau misalnya mau bikin film, seenggaknya lah cari tokohnya itu bukannya bukannya soan bagus-bagusin ya mas ya, maksudnya kayak Mas Vino kayak gitu loh mas. Dari caranya dia memerankan tuh bagus gitu loh mas, nggak terlalu berlebihan gitu loh. Tapi emang ini sih talented aktor itu emang terbatas, kayak kita juga bosan kan ngeliat Reza Rahardian terus. Tapi kalau Vino muncul terus juga itu pasti bosan. Iya benar. Nicholas Saputra juga udah mulai diobral, ya nggak sih? Iya kan. Emang kita mendukung untuk bibit-bibit artis-artis baru. Tapi sebaiknya kalau misalnya mereka punya tempat untuk berlatih di luar layar lebar, dia di sana dulu. Begitu memang udah memasuki tahap nih mereka pantas untuk memainkan film yang besar, why not baru masuk ke sini sih. Daripada tiba-tiba masukin Rising Star yang ternyata emang agak ngerusak ini. Karena gimana ya, kalau misalnya kita udah kalau misalnya ngeliat film nih, udah muncul aktor ini,
kayak Vino nih, udah bisa aku udah bisa anggap wah ini film masih bagus, udah muncul mindset begitu. Kayak Miracle in Cell Number 8, Wiro Sableng, kan. Apalagi aku ngikutin dari realita cinta dari rock and roll, gitu kan, Pang In Love, itu legend banget sih. Gitu. Nah kita masuk ke area spoiler ya. Kita masuk ke adegan pertama. Mas Kalong dulu nih yang punya masalah dengan adegan pertama. Tuntaskan. Jadi ini Mas, tadi kan pertama ya, kita langsung diliatin si Ustadz Kodrat ini ngeruqyah, tapi kita belum tahu nih dia ngeruqyah siapa, belum tahu kan. Ngeruqyah siapa, anak kecil itu. Namanya Alif. Rumahnya di? Nggak tahu. Di awal masih oke lah Mas, nggak ada masalah. Cuman pas ini si Alifnya diputer kepalanya, itu tadi aku ngelihatnya kayak ada sedikit miss sih Mas. Jadi pas posisi tolong Alif gitu, tolong Alif, tiba-tiba langsung kepalanya gitu kan, langsung jatuh kan tadi. Nah pas jatuh itu kayak kelihatan lehernya tuh jadi panjang. Pas dilihat itu. Iya nggak sih? Iya. Pas dilihat. Nah itu paling itu aja di scene awal. Terus pas si Ustadz Kodratnya ini bopong Alif bukan bopong sih, pas posisi di lantai. Keren loh Mas. Keren ya. Iya nggak? Palanya nggak ada ke bawah, kakinya ke atas. Enggak, bukan di bawah, di atas. Jadi posisi masih normal standar nih. Kakinya nekuknya masih secara normal. Tapi di kepalanya nengoknya di bawah. Keren sih itu Mas. Begini kan, kakinya begini. Iya. Kepalanya gini kan ke bawah. Keren sih itu. Tapi dari scene awal juga emang keren sih, dari pas adegan si Alifnya melayang, nggak kelihatan dibuat-buat. Sama ini, sorry Mas, nambahin. Itu tadi kan kayak seolah dibikin POV 1 ya, POV 1 ya? POV 1. Kita dari matanya si Kodrat. Iya, gitu. Keren sih itu Mas. Kodrat itu nama si Vino ya, Ustadz Kodrat. Gitu. Itu bagus. Iya, adegan pertama udah bikin oke. Terus itu adegan prolog ya. Terus kita masuk ke adegan opening. Adegan opening tuh yang di penjara. Pas di penjara, ini aja ya Mas ya, aku nilai ininya aja ya, nilai kurang-kurangnya aja ya Mas ya. Enggak lah, yang bagus diomongin dong, kita fair dong. Oke, siap. Ya, emang kita nggak di-endorse, tapi kan emang ini film bagus, mau gimana lagi. Iya benar. Ini aja Mas, pas di penjara, terus tiba-tiba ada penjaga masuk bawa rantai ya kan, diseret tuh, tiba-tiba itu kan juga sama ruangan penjara ya. Ruangan penyiksaan mungkin ya. Sedangkan pintunya itu pintu besi loh Mas. Itu kalau misalnya kita awalnya nggak tahu, kok bisa pintu besi didorong langsung jatuh gitu? Kan kesurupan. Iya, makanya kan belum tahu Mas kalau itu kesurupan. Iya nggak sih? Telat taunya ya. Iya telat. Terus ini satu tadi ada yang miss juga pas di Kodrat gantung, kelihatan tuh kesini ya. Oh iya kelihatan. Ada bocornya ya. Paling itu bocornya itu. Terus itu kan. Tapi aku nggak ngeliat, jujur aku nggak ngeliat. Kenapa? Ya nggak ngeliat bocornya itu, aku nggak ngeliat. Masuk. Kelihatan sih Mas. Jadi kayak ada yang nongol gini loh. Oh iya. Ya kayak gitu sih. Terus. Modelnya gitu? Bukan. Ya kayak tali atau apa sih yang di dalam sini lah. Iya. Terus mimiknya pas digantung kayaknya nggak gitu banget deh. Ya nggak? Harusnya kayak orang kesiksa kan? Harusnya sih diam sih. Nggak bisa meronta kan? Iya. Ya paling itu. Kalau Mas Dio? Aku suka chemistry antara si temennya si Kodrat dalam satu sel, si bapak sama si ini kan. Ketika si bapak selesai sholat, terus memperingati si Kodrat dengan ayat-ayat, dan si Kodrat lebih hafal daripada bapak itu. Cuman Kodrat udah luka batin di mana dia menjauhkan diri dari agama karena itu kan. Karena ternyata scene awal tadi itu si anak kecil itu anaknya. Dan dia sudah bergantung kepada Allah. Tapi kenapa begini hasilnya? Gitu kan, masih ada ini. Tapi dia masih tetap hafal tentang ayat-ayat itu. Gitu kan. Chemistry-nya dapat.
Dan akhirnya pada saat si Kodrat itu digantung dan akhirnya mati. Akhirnya mati juga nolongin bapak itu kan. Benar sekali. Itu kan. Nah barulah muncul scene di padang mazar ya. Gitu. Dan dia sholat di situ, astaga, itu benar-benar keren sih mas. Maksudnya salah satu transisi dari mati suri ke hidup yang benar-benar relate ya. Gitu. Cuman ini aja, apakah ya orang yang mati suri pasti kayak gitu loh mas? Belum tentu. Belum tentu kan. Jadi seolah-olah kita tuh diliatin orang yang sedang mati suri terus pindah dimensi kayak di situ. Seharusnya sih gini ya, pas Mas Vino si Kodrat ini dimasukin ke pindah alam itu tadi mas, paling enggak ada yang nemuin kayak ngasih pesan atau ngasih apa gitu loh mas. Berat sih, berat. Kamu memunculkan sosok apa? Sosok Tuhan nggak mungkin. Sosok malaikat repot. Sekarang bener apa sih. namanya? Iya. Menurutku itu udah paling relevan. Gitu ya. Kecuali ada ikatan sosok bapaknya atau sosok siapanya gitu. Tapi kan nggak sesuai, ini kan bawa agama. Sedangkan di agama Muslim kan seseorang yang udah meninggal kan emang udah kembali ke sana. Kalaupun ada cuman korinnya doang kan. Tapi bagusnya tadi pas si Ustadz Kodrat atau Mas Vino ini di Padang itu, dia kan denger suara azan, terus sholat ya. Jadi kayak tobat gitu loh mas, iya nggak sih? Iya bisa jadi itu juga tobat ya. Dan kayak semacam dikasih apa namanya petunjuk pasirnya ke tiup semua, terbuka satu tempat yang bersih untuk sholat, sedikit bersujud dan mengingat Tuhannya. Keren sih itu. Masuk ke ininya pas naik bis ya. Aduh itu juga. Enggak nanti dulu, belum selesai. Belum. Itu kan meninggal nih ternyata, ya enggak? Tiba-tiba scene-nya udah di ruangan, ada beberapa mayat, jenazah, tiba-tiba dia kebangun. Oh ternyata mati suri gitu kan. Oh ya, yang melihat Vino telanjang ya di situ tempatnya. Ternyata mati suri dan di situ langsung kepotong kan mas, kepotong, kita nggak tahu alurnya kemana, tiba-tiba udah di dalam bis, ya nggak? Nah ini ya bagus lagi, gantian Mas Dio sekarang. Aku lagi. Oke, jadi di sini ada adegan di mana dia naik bis di belakang dengan kondisi masih agak nggak pede, masih agak gimana, baru keluar dari penjara kan, dan baru keluar dari penjara baru hidup dari mati. Dia naik bis dan ngeliat ada ibu-ibu gendong anak perempuan, anaknya perempuan ini nangis terus. Aku pikir nih bocah nangis karena takut sama Kodrat atau Kodrat ditempelin sama apa, atau Kodrat ini membawa aura apa. Pikir ke arah sana sebenarnya. Tapi sama. Dan terus si Kodrat buru-buru turun. Kirain dia nggak mau ngeganggu, dia nggak mau ngapain. Pas turun baru muncul tuh. Iya, keren sih itu. Dia ternyata dia jadi bisa ngelihat sosok tak kasat mata yang duduk di kursi sebelahnya. Aku pikir ini akan jadi salah satu plot cerita di mana Kodrat bisa ngelihat sosok tak kasat mata. Tapi ternyata tidak, dan menurutku masih nggak masalah sih. Iya benar. Itu karena yang dilawan bukan Qorin, yang dilawan adalah iblis. Apa? Iblis. Oh iya. Sekte pemuja setan. Baca ceritanya di Instagram. Cerita setan. Lanjut mas. Oke. Scene mobil kan. Terus aku tadi sempat agak bingung. Dia kan dia megang apa namanya? Papan nama Kober. Kober itu pesantren Kober atau desa Kober sih? Desa mas. Harusnya desa ya. Iya. Soalnya aku pernah dengar nama pesantren Kober juga. Negara itu ya. Nah, terus kan baru habis itu masuk ke pesantren namanya Kahuripan kan. Nah, di situ ketemu tuh ada adegan pendek lah di mana ada salah satu apa namanya juniornya di pesantren itu dibully. Ya kan, disuruh pegang genteng di atas kepala. Ini kita bisa nih nendang nih gitu kan. Ternyata diselengkat dulu sampai menunduk baru ditendang ini. Dan aku sukanya di situ tuh pesantren di situ menceritakannya agak relate. Iya. Relate di mana apa namanya junior itu juga banyak cerita kayak gitu kan. Apalagi yang sempat kemarin ramai juga ya. Iya. Itu kan, itu sedikit nampar sih harusnya sih kalau buat yang nonton. Dan harusnya kalau misalnya ada mata pelajaran di pesantren yang bisa membolehkan nonton film, ya harus nonton film ini. Iya tepat. Gitu. Cuman ini aja mas, mungkin pesantrennya ini terlalu sepi ya mas ya. Iya nggak sih? Bener. Karena emang sepinya sih awalnya kita lihat beneran nih pesantren, apa nih pesantren udah tutup gitu kan.
Tapi ternyata dijelasin ternyata si Kodrat datang itu dia dengan ngelihat kondisi desanya itu kok jadi gersang, terus apa namanya air di tongnya kok air udah lama, udah lumpur. Di situ aku sempat pikir ini air apa? Begitu sekarang jangan-jangan airnya pas dia ganti air bersih, terus dia wudhu pakai air itu, berarti kan nggak ada yang sholat nih selama ini. Bener kan? Baru nggak ya? Yeah. Aku langsung nggak begitu dia ngisi air terus dia pakai buat sholat. Oh berarti maksud yang pertama itu adalah wah selama ini nggak ada yang sholat nih di sini. Pikirku pas si Ustadz Kodrat gentongnya keluar keruh, air keruh, itu malah pikirku di situ udah nggak ada yang ngurusin, udah nggak ada orang gitu loh mas. Iya awalnya kan mikirnya macem-macem ya, tapi jawabannya baru pas tadi si Kodrat ngisi air bersih terus dia pakai buat wudhu. Oh berarti itu air buat wudhu. Kalau selama ini nggak ada, selama ini airnya kotor berarti selama ini nggak ada yang sholat. Iya. Benar. Itu banyak apa namanya scene-scene yang tersirat yang kadang kalau misalnya kita bisa memecahkan puzzle ini sendiri kita ngerasa puas. Bener gitu sih. Kan. Apalagi jadi kayak ini mas, saya tuh jadi mikirnya gini, apakah semua pesantren kayak gitu? Iya. Iya nggak sih? Aku pengen bahas ini tapi nanti deh apa namanya biar masuk ke bagiannya dulu. Iya. Gitu. Nah, abis masuk sana kan dia ketemu sama saudara seperguruannya kan. Ditunjukin foto Kiai Rohim yang sekarang ternyata lagi terbaring sakit setelah si Kodrat masuk penjara, dia katanya ini kan. Terus kok anak pesantrennya sangar-sangar udah kayak preman semua gitu. Ya, pikir karena emang orangnya udah tinggal sedikit ya tersisa cuman itu, dan ini juga mereka berdua akrab sih, namanya Ustadz Jafar sama ini kan. Itu. Habis itu tadi juga sebelum masuk pesantren juga sempat ngunjungin satu rumah yang ternyata ada yang kesurupan. Lagi kesurupan. Awalnya saya pikir si Ustadz Kodrat ini mau bantu mas, iya nggak? Tapi dia masih takut ya, si trauma. Terus dia balik lagi ternyata nggak jadi bantu. Iya, emang dibentuk scene awal-awal itu supaya memberitahu bahwa si Kodrat ini lagi kena mental nih. Iya. Gara-gara kejadian anaknya meninggal karena dia gagal. Jadi buat infonya, jadi di situ dijelasin kenapa kamu begitu. Padahal kamu adalah orang yang dikenal paling hebat ngeruqyah dan dibeli karomah untuk itu kan. Iya. Itu baru dong di tengah cerita. Iya. Ada kata-kata itu tersebut. Itu menarik sih. Begitu tentang itu berarti ini adalah cerita tentang jalan kembalinya Ustadz Kodrat untuk mendapatkan karomahnya kembali. Itu lanjut ke Mas Kalong. Tadi kan Mas Dio si Kodrat ini ya pesantren. Sampai pesantren ya. Tentang keluarga yang itu berarti. Si yang ini kan pengajian tuh kan. Pengajian ya. Mau pengajian apa langsung si pengajian aja dulu. Pengajian. Itu juga ada yang bikin kesel tuh. Iya. Konyol sih. Mbak siapa? Mbak Marsha ya? Mbak Marsha? Asya. Enggak, nama aslinya istrinya Mas Vino. Oh, nggak tahu namanya. Mas Wahid. Bojone Mas Vino sama Mas? Waduh, aku kenalan. Ora kenalan. Kira Marsha Timothy kan? Iya. Ya. Itu lagi pengajian. Sempet-sempetnya punya pikiran nagih hutang loh mas. Tapi aku tahu scene itu dibentuk untuk menjelaskan pada penonton bahwa kondisi desa tuh lagi separah itu, ya kan? Tapi kok nggak manusiawi banget, lagi pengajian, anaknya lagi kesurupan, sakit lama nggak sembuh, dan dengan acting bantuin masak, bantuin nyalain api, bantuin ini, makasih ya bu, gitu kan, udah senang-senang dibantuin. Nagih hutang. Nagih hutang ternyata. Tapi keren sih mas, pas posisi anaknya dipasung tuh mas. Pas dipasung, terus caranya sih dia kesurupan, caranya ngelihatnya juga serem juga tuh mas. Dan kalau misalnya kita anak kesurupan di satu rumah ya, iya. Yang kejadian di situ belum ada lihat gimana reaksinya ibu. Nah, lihat ibu, iya. Ibu, ya kan bener kayak gitu kan kejadian kan. Bener. Tapi si anaknya nggak ngeliat ibunya, cuma ngeliat kanan. Itu emang kejadiannya kalau misalnya kesurupannya. Nah itu gambaranku ya mas ya, pas si ibunya meluk, itu tuh gambaranku si anaknya malah menyakitin loh mas. Entah itu gigit
telinga atau gimana loh. Itu Ternyata enggak. itu terlalu mainstream. Iya sih. Ternyata enggak. Malah dia benturin kepalanya sendiri ya Mas ya. Cara paling menyakitkan untuk menyakiti orang tua adalah itu sih. Iya sih. Kematian anaknya. Keren. Ini wajib sih Mas, wajib nonton sih. Wajib nonton. Ya kalian kalau misalnya ngeliat omongan di kita udah cukup seru, apalagi nonton filmnya. Iya. Ya kan? Itu. Terus lanjut ke keluarga. Itu kan balik ke pulang si Mbak Marsha Timothy kan pulang ya. Pulang ketemu anaknya. Ternyata anak yang cowoknya kakinya lumpuh. Si Alif, namanya Alif juga. Alif. Dan menariknya si Alif ini tuh serem gak sih Mas ngomong sendiri sama lemari dibuka gitu? Iya gak sih? Itu adegan simpel tapi anjir. Aduh kalau misalnya gue punya adegan. Iya maksudnya orang tua mana gitu Mas? Yang lihat anaknya kayak gitu, antara takut, satu pasti iya takut ya enggak. Terus kedua kayak ya pokoknya takut lah. Orang tua mana yang nggak takut kok anaknya bisa ngomong sendiri padahal ayahnya udah nggak ada gitu loh. Iya. Kalau aku kayak gitu, yang pasti antara dua yang pasti aku lakuin. Satu bawa anak ke psikiater, dua lemarinya aku buang. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi yang dilakukan dia itu malah nggak ngelakuin apa-apa dan biarin anaknya itu tetap di situ. Padahal udah kejadian berkali-kali ya. Itu yang bikin penasaran pertama di situ Mas. Sebenarnya siapa sih sosoknya yang bisikin dari dalam lemari gitu loh? Iya nggak? Awalnya gitu, akhirnya ketahuan kan ya. Benar. Itu menarik. Aku berpikir hantunya akan muncul dalam sosok manusia. Iya benar. Ternyata itu sih. Sekarang ini aja Mas, langsung ke bagian yang epicnya aja. Jangan kebanyakan di spoiler Mas. Iya. Ini kita lompat ya, maksudnya kan masih banyak alur menarik yang ini kan. Iya benar. Udah gak tau mau bahas yang mana, gas tuh ya Mas kalau Ini aja sih Mas. Aku mau bahas yang di gudang aja ya. Pas posisi lagi gulat aja ya. Itu emang adegan yang ini sih menurutku loh. Yang udah bikin tegang banget. Oh, udah mau masuk klimaks nih. Nggak mau tentang... Oh iya nanti. Bentar. Ada satu lagi sih yang di pesantren. Iya nggak? Ketika si Mas Vino atau Mas Kodrat ini diusir, itu belum menarik menurutku. Bagian paling menarik menurutku adalah begitu si Vino sama Asya datang ke rumahnya Jihan yang anak yang meninggal tadi, dan baru tahu di situ kalau ternyata si temannya Jafar itu melakukan ruqyah dengan syarat ngasih bayaran karena mereka nggak punya uang, nggak punya harta, mereka bayar pakai tanah. Gitu. Dan itu dipaksa ya Mas ya? Dipaksa. Dan kalau misalnya, jadi si Jihan mati karena nggak dibantu ruqyah sama Jafar karena dia nggak mau menyerahkan tanahnya untuk biaya ruqyah. Gitu. Oh ternyata di film ini ya, ini di filmnya ya, bukan di semua pesantren ya Mas ya. Di film ini pesantren itu tuh hanya buat kedok gitu loh Mas. Buat kedok. Iya nggak? Ternyata di baliknya itu ada sesuatu. Untungnya nih pas sebelum nonton film ini beberapa bulan yang lalu, aku sempat ngobrol-ngobrol sama Teguh gitu. Mas Dio, kalau misalnya pesantrenku tuh emang pesantren yang pesugihan pasti. Enggak. Oh, bukan. Mas Teguh kan ini kan apa namanya, dia anak dari yang punya pesantren, anak kiai lah ya. Dan dia itu, aku nanya, oh pesantrenmu mahal dong? Enggak Mas, pesantrenku itu prinsipnya kayak gini. Yang ada santri itu kalau misalnya pulang kampung atau lebaran gitu, mereka bawa beras, mereka bawa apa dari sini, bukan mereka ngasih ke sini. Gitu. Jadi emang konsepnya pesantren zaman dulu kan dari zaman Sultan Agung segala macam kan juga ini kan, di mana pesantren itu harusnya menghidupkan suatu desa. Di mana dia bisa melatih ini apa namanya santri-santrinya untuk bisa ngebantu desa, di mana dari apa yang dia produksi di santri ini bisa berguna untuk masyarakat. Jadi bukan kayak pesantren-pesantren yang maaf yang mungkin ada mindsetnya beda atau gimana. Mereka minta bayaran untuk santrinya, makanya pesantren ini mahal karena konsepnya pesantren zaman dulu kan adalah pesantren itu menghidupkan desa gitu. Dan di sini nampar banget itu. Enggak. Iya, kalau sekarang kan lebihnya pesantren lebih ke kan sekarang. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong, aku takut. Sensor lah aku ya juga takut. Itu aku kan terbuka dari Mas Teguh itu. Enggak Mas, justru kalau misalnya dari sini
yang kalau yang mampu silahkan untuk membantu operasional, yang nggak mampu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya pulang dari pesantren sini, pulang kampung tuh jangan sampai malu-maluin. Kalau lu pulang dari pesantren ini nggak bawa apa-apa, kita yang malu nih pesantren nih. Kita pesantren yang malu. Lu pulang harus bawa beras, harus bawa hasil panen, harus bawa apa gitu. Bener. Dan untuk biaya operasional entah gimana pasti tiba-tiba pasti cukup dipenuhi sama Allah kan katanya. Entah dari sumbangan, entah dari hasil panen, entah dari hasil apa. Itu pesantrennya apa Mas Teguh Keartiping ya. Gitu. Nah aku begitu tahu dari situ pas nonton film ini, oh relate. Ini dia mau sedikit mencolek pesantren-pesantren yang emang udah ke arahnya beda. Gitu. Ya itu tadi. Jadi ini pesantren yang di film Kodrat ini tuh hanya buat kedok. Ternyata di belakang ya si Ustadz Jafar itu tidak malah Allah. malah bersekutu gitu loh Mas dengan iblis. Itu aku benar-benar kaget loh Mas. Sekutu itu judul threadnya siapa ya? Apa? Sekutu tuh judul cerita horornya siapa ya? Teguh. Oh, Mas Teguh juga. Oh, nyambung lagi pesantren ke Mas Teguh ya. Sekutu, bersekutu. Tapi itu plot twistnya sih Mas sebenarnya. Iya nggak sih? Ternyata dari semua warga yang ada di sana itu kesurupan, gagal panen, ekonominya jadi hancur. Itu tuh karena si Jafar. Dan itu juga dapat petunjuk dari Kiai Rohim yang sakit yang nggak sadar. Iya benar. Pada saat si Kodrat berantem sama Jafar terus diusir si Kodratnya, si Kiai Rohim ngomong Jafar berhala kan. Berhala ya. Aku masih belum ngeh itu Mas. Berhala kenapa itu ya? Maksudnya apa? Soalnya berhala itu belum ngan hadir. Iya. Bisa berhalangan hadir. Itu berhala. Ini kenapa? Ternyata pas itu si Mas Vino keluar langsung nyamperin ke tempatnya sih. Dan mendengar suara-suara aneh. Kok doanya nggak seperti ayat-ayat suci Al-Quran? Iya benar. Itu sebenarnya udah ada dikasih clue sih Mas di awalan. Di awal, ya. Pas si Mas Kodrat datang pertama kali ke pesantren itu. Jadi pas si Ustadz Jafar lagi ngeruqyah, itu tuh dia bacain si pasien itu kayak bukan bacaan Quran gitu loh Mas. Ya. Kayak ada sebuah mantra, tapi di situ aku belum terlalu ngeh ya Mas ya. Mungkin atau emang dibikin kayak gitu biar nggak terlalu kedengeran gitu ya. Gitu kan ya. Ternyata setelah masuk ke bagian itu baru jadi, tahu. Masuk ke ruangannya si Jafar, ada lemari, lemari dibuka, ada jalan lagi. Wah, ke ruang bawah tanah. Itu apa lemarinya sama kali ya? Beda. Oh beda. Lemari yang berbeda, tapi nggak tahu bentuknya sama atau nggak, aku nggak ngerti. Bener. Itu. Pas dimasukin ternyata ada lorong, terus sempet nutup hidung ya. Berarti kan di situ emang bau busuk bangkai kan. Ternyata bener tuh. Di situ lagi ada pemujaan iblis. Dan si Jafar lagi memegang kepala kambing tuh. Kayak di threadnya Pati Jiwa ya. Pesugihan kambing. Iya. Jadi istilahnya aku kenapa agak senang film ini? Kayaknya film ini agak relate sama thread yang kita bikin juga ya. Iya benar sih, benar. Satu yang mau bela diri kayak Danang Cahyo. Terus pesugihan kambingnya juga Mas Kalong. Terus tentang sekutunya Mas Teguh juga gitu. Apa itu emang di gini? Beda sih. Oh beda ya. Beda. Dan emang kita kan emang angkat dari emang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kan. Itu. Dan di situ emang nggak ada tulang manusia, tengkorak manusia, ada tengkorak hewan, ada dan benar-benar kayak tempat pemujaan yang, aduh. Ya emang udah kayak tempat dukun lah Mas. Iya nggak sih? Dan kata-katanya si Jafar itu benar-benar dramatisir sih. Aku saja sudah lupa berapa kali, kapan akhir-kali aku menyebut nama Tuhanmu. Iya, kan? bener. Itu. Ya pokoknya itu kan harus ngerasain sendiri. Jadi, kayak emang relate banget ya Mas ya. Si Jafar ini udah kayak seolah-olah dia udah berusaha mengingat Tuhan ya, terus meminta perlindungan atau permohonan, tapi kayak nggak dikabulin. Akhirnya dia bersekutu kayak gitu loh Mas. Iya nggak sih? Kalau cuma hidup, tikus God juga hidup. Iya, tadi ada kata-kata gitu ya. Makanya dia juga pengen hidup enak gitu kan. Bener. Iya, relate sih. Dan pertarungannya epic juga. Bagus. Terus dari karakternya si Jafar, si Randy Pangalila ya,
Maksudnya jadi ustadz juga cocok gitu loh, Mas. Iya nggak? Dikira kan dari awal ini muka baik-baik nih. Iya. Bangsatan mukanya Vino nih. Ternyata. Keren sih, plot twist. Nah, setelah itu baru masuk ke adegan yang di gudang. Ya kan? Tapi kayak yang diomongin Mas dia juga ya. Itu juga kita kan tadi sempat debat ya Mas ya. Kenapa sih yang kesurupan itu? Jadi kan ini kita jelasin dulu kan mungkin ya. Jadi si mati lampu tiba-tiba. Si ibunya ke gudang. Si ibunya ke gudang lihat lemari lagi dan ibunya kesurupan. Balik lagi ke rumah tapi yang lain nggak tahu kalau ibunya kesurupan kan. Asianya si anak cewek ini disuruh ke pesantren, suruh manggil Ustadz Jafar kan. Sedangkan Ustadz Jafar di sana lagi berantem sama Kodrat. Jadi akhirnya Kodrat menang. Terus si Kodrat lah yang kesana kan. Tadi yang sempat aku tanyain, kenapa tuh setan yang manggil Ustadz Jafar kan? Iya, benar. Itu yang aku bilang itu kebutuhan penulis supaya si Kodrat bisa ada alasan datang ke lokasi kan. Gitu. Yang agak bingung sih di situ sih. Tadi si Mas Kalung sempat ngomong bisa jadi sengaja setan itu manggil Ustadz Jafar supaya jadiin si Alif ini tumbalnya gitu. Soalnya kan itu udah pas ini ya. Nah setelah itu kan pas si Kodrat datang, posisinya udah di gudang udah kebakar gitu kan Mas. Udah kebakar di dalam si siapa sih namanya? Alif. Bukan. Istrinya tuh. Tadi di situ. Enggak ya lupa nama istrinya. Ibunya Alif lah. Ibunya Alif. Itu kan dalam posisi udah kesurupan ya Mas ya. Dalam posisi kesurupan di dalam lemari nggak sih tadi? Enggak kayaknya. Membelakangi deng. Si Kodrat dateng, si ibunya anaknya kan langsung dikubur. Enggak, nanya dulu. Si Alif mana bu? Gitu. Pas dia nengok, ternyata mukanya ya tadi ya, make up-nya cocok ya Mas ya, bener. Make up-nya nggak terlalu mencolok lah, keren sih, natural. Terus yang epic lagi pasti Mas Kodrat ini ngeruqyah, dia kan sempat lupa tuh Mas. Itu antara dia lupa atau karena kesakitan Mas menurutmu? Aku nggak sih, karena aku nggak hafal juga. Iya maksudnya, tadi kan si Mas Kodrat sempat kayak gitu loh. Dibenerin sama setannya. Doanya. Keren sih itu. Jadi emang bener kayak di kehidupan nyata gitu loh. Orang kesurupan yang ngedoain nggak hafal malah dibenerin sama setannya gitu loh. Biasanya orang-orang yang mencoba meruqyah digituin jiper. Iya, langsung down. Anjir. Ini dia lebih dari diriku. Terus kalau misal ayat-ayat suci dari Al-Quran aja nggak bisa untuk ngusir dia, terus gue pakai apaan lagi? Iya benar. Terus kalau dengan doa-doa kepada Allah aja nggak bisa, terus gue pakai apa lagi? Gitu kan biasanya udah ngebunuh mental ini kan. Bener. Dan di sini terjawab di film ini nih. Gitu. Terus suka kata-kata Vino yang kayak gini. Aku nggak akan membiarkan kamu mempermainkan ayat-ayat suci Allah. Gitu kan. Iya. Berarti apapun yang diomongin emang wajar, karena sempat aku baca-baca juga emang malaikat, setan, dan iblis itu sudah ada lebih lama daripada manusia. Benar. Dan mereka umurnya lebih panjang daripada manusia. Jadi hal kecil untuk mereka menghafalkan isi Al-Quran kan. Cuman bedanya kalau kita ngebaca adalah untuk memuji Yang Maha Kuasa, sedangkan dia tujuannya adalah untuk mempermainkan ayat-ayat itu kan. Gitu. Keren sih di situ, keren. Terus kan ada pergulatan juga ya Mas ya, pergulatan. Tapi aku baru kepikiran satu. Apa? Kenapa dipilih itu? Jadi ini kan filmnya santai agama. Mereka dibikin pergulatan di situ. Dan dia muhrim, jadi boleh. Ya kan? Oh iya benar. Benar kan? Dipilih suami istri kan karena muhrim kan? Iya. Baru sadar. Kenapa sih Jihan dibiarkan mati? Karena kalau dipegang sama si Kodrat bukan muhrim. Iya. Dan tadi pas posisi terbang ya, keren sih itu Mas. Maksudnya itu nggak terlalu berlebihan banget, tapi bagus gitu loh. Dilihat tuh nggak gimana ya? Ya intinya bagus lah. Epic lah, maksudnya. Epic. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat itu dalam satu sisi kamera, ya cuma pertarungannya gitu aja. Tapi karena ini permainan kameranya bagus, terus dengan posisinya pengambilan sudut gambarnya yang profesional banget, dan emang dramatisasi, ini jadi keren sih. Keren. Tapi ada minusnya. Apa? Si Arsya. Oh iya.
Itu juga. Tadi sempat kita ngomong nih apa namanya? Itu berarti si Alifnya udah mati gitu. Karena Alif itu dikubur hidup-hidup ya sama si ibunya yang kesurupan itu. Dan aku ngomong ke Mas Kalong. Kalau aku sempat PMR kan ya. Untuk mempertahankan nafas manusia bisa 5 menit. Iya. Gitu. Setelah 5 menit dia kehabisan nafas dan kehilangan kesadaran, kita cuma bisa punya waktu 10 menit untuk ngasih RJP, restoration jantung paru-paru. Gitu kan. Jadi dia harusnya punya 15 menit. Dan itu udah lebih jauh dong. Iya, benar. Udah lebih jauh kan. Nah, terus pas terakhir dia selesai mengalahkan si hantunya, yang ternyata wujud aslinya adalah anjing. Wujudnya anjing itu ini sih Mas. Kayak apa ya? Sebenarnya nggak perlu gitu loh diwujudin. Kita diwujudin sosok iblisnya itu anjing. Sebenarnya cukup pakai asap hitamnya aja itu udah bagus gitu loh. Sedangkan yang bisa ngelihat kalau bisa si kodrat aja gitu loh. Si penonton jangan diliatin. Iya nggak sih Mas? Kalau versiku loh. Soalnya gini, walaupun sebenarnya itu ada sosok hantunya namanya Aswala ya kalau salah. Iya nanti tak kasih gambarnya. Kalau salah nanti dibenerin di sini nih. Itu hantunya namanya itu. Mungkin itu adalah iblis yang besar mungkin di dalam surat-surat apa gitu kan. Cuman begitu diwujudkan dalam wujud anjing yang dilawan cuma setan anjing. Iya. Gitu kan. Tapi agak gimana? Si Vino juga udah bilang kan sama si Japar. Ini musuh kita tuh bukan maksudnya bukan yang ecek-ecek lah. Ini musuh kita tuh serius gitu loh Mas. Namanya disebutin juga kan. Namanya tadi itu lupa aku. Tapi si Jafar cuek ya di situ. Iya. Iya kan. Itulah. Tunggu. Yang pertama namanya Kodam bukan sih? Hah? Yang pertama ya si Alif yang kesurupan. Yang pertama nggak mau jawab kan. Terus ditanya. Yang pertama kali si Kodrat ngerasukin ngerukiah si Alif pertama kali kan dia nggak mau jawab kan kamu siapa begitu di iya namamu siapa ya kan dengarnya Kodam loh. Bukan. Baru setelah itu muncul yang si itunya apa namanya yang Kodratnya jatuh itu yang Alifnya kesurupan lagi baru muncul yang CGI-nya anjing. Iya baru itu masuk si Aswala itu ya benar sama pertama kali dilihatin anjing keluar kan si Kodrat lagi di tebing tuh. Pinggir tebing. Itu malah kayak zombie ya Mas. Iya nggak sih Mas? Bukan CGI jelek ya maksudku jadi kurang dramatis aja. Karena karena kita udah sering baca cerita apa namanya siluman macan kumbang, siluman ular, siluman apa yang segitu. Tapi sekarang siluman anjing. Iya. Kalau ini ya, kalau buat saya ya Mas, sebenarnya dikasih bayangan hitam terus punya tanduk itu kayak udah cukup deh Mas. Cukup sama matanya merah lah, nggak usah diwujudin mukanya, bajunya apa, sebenarnya cuman bayangan hitam ada tanduknya matanya merah gitu sebenarnya udah cukup. Kalau buatku loh. Iya tapi emang penggambaran dari Seven Deadly Sins itu salah satunya emang ada yang anjing sih. Iya Envy kalau nggak salah ya, yang gambarannya anjing. Nah, mungkin ngarah ke sana juga, tapi tetap aja sesuatu. Apa mungkin itu kayak si rumah pembantaian, Aul? Kalau Aul kan bentuknya kayak manusia berdiri. Aul kan kayak werewolf. Oh iya. Gitu. Rumah pembantaian tuh streetnya siapa sih? Nggak tahu Mas. Orang buku teman saya tuh Wakit. Itu. Apa kita lagi ngepromoin buku kamu Mas, kok protes gitu. Ya udah, yang punya nggak mau dipromoin. Iya. Gitu. Lanjut Mas. Lanjut. Oh iya, sorry, nambahin minusnya lagi. Yang di tadi, sebenarnya anak kecil usia segitu dikubur hidup-hidup kayaknya 10 menit udah nggak ini deh Mas. Iya, durasi ya. Durasi 10 menit dikubur hidup-hidup itu kayaknya kesempatan buat hidup lagi susah deh. Nah, untuk itulah pada saat itu dikasih adegan si Aca itu nyamperin ibunya, Alif mana? Udah geleng karena pasti udah nggak selamat kan. Iya. Ngasih gambaran kayak gitu, tapi Ustadz Kodrat nggak menyerah. Ya kan, dia tetap mau berusaha memastikan si Alif itu masih hidup atau tapi enggak. Itu terlalu lama jedanya, Mas. Nah, emang Kodrat pun ngira udah mati kan. Nah, terus dikasih satu cheat lah. Ya kan? Cheat. Satu cheat.
Alif nggak bisa gimana lagi. Jadi setan ini sebenarnya nolong si Alif, bener gak sih? Iya. Setan itu merasuki Alif, Alifnya hidup, terus mencoba mempengaruhi Kodrat. Si Kodrat. Gitu. Dan Kodrat berhasil mengusir, dan Alifnya hidup lagi. Bener sekali. Jadi itu tuh yang dilihat si Marsha sama si siapa Arsy itu Alifnya dia gitu kan. Tapi yang dilihat Mas Kodratnya itu Alifnya anaknya, ya kan. Alif Imran sama Alif Pak Tasa. Iya. Enggak tahu, Mas. Aduh, nih kalau misalnya kita reviewnya dibayar, nih kita dipecat nih. Padahal kita nggak dibayar. Ya, itulah. Tapi benar. dan film berakhir dengan baik tanpa ada korban jiwa dari keluarga tersebut. Oh ya, sebentar lagi. Apa yang lagi? terakhir. Apa? Yang terakhir. Epilog ya? Epilog. Ini loh, Mas. Adegannya si Ustadz Kodrat mau keluar dari hutan. Belum dulu dong. Adegan di mana si Bapak Kiai Rohim ternyata sudah sembuh. Iya, itu asik kan. Ternyata pesanan Kahuripan kembali hidup. Iya, benar. Banyak murid lagi yang mendaftar masuk, dan orang yang dibully tadi setelah diselamatkan sama Kodrat balik lagi untuk belajar. Dan kita nggak dikasih lihat ya gimana nasibnya Ustadz Jafar, ya nggak? Terus ya paling itu aja sih, Mas, nggak diliatin setelah pergulatan itu. Dia kan otomatis nggak tentu mati. Itu kan nggak mati ya, Mas, ya kalau silat kayak gitu ya, nggak mungkin mati si Ustadz Jafar. Kita karena emang nggak karena satu mungkin karena dia nggak pengen Ustadz Kodrat ini membunuh kan. Satu itu. Kedua ya emang mungkin mau disimpan buat cerita berikutnya mungkin ya. Bisa jadi. Sama ini aja sih, Mas, yang terakhir pas Ustadz Kodrat mau mencari kebenaran dari kematian istri dan anaknya. Ada apa nih? Ontek waktu ini berarti. Bukan karena kita ngomongin enggak hal-hal yang tidak diinginkan kan? Ontek batu. Istilah ngomongin ini, sorry teman-teman, lightingnya mati sendiri. Ada iblis set ininya, anjingnya lewat. Iya. Pas di adegan terakhir si Ustadz Kodrat mau pergi mencari kebenarannya itu, dia kan sempat disamperin kan sama si Marsha Timothy, Alif sama Arsya ya. Nah, di situ aku kurang ini aja, Mas, kurang srek aja seorang ustadz ya. Ustadznya dikasih motor sama. Iya, dikasih motor lawas ya itu, Mas, motor laki. Antik. Dia disamperin, terus si Alifnya ini mau ngeliatin kalau dia udah bisa berdiri gitu kan. Ya enggak? Terus ditanya ke ibunya, "Bu, Ustadz Kodrat kesini lagi kan? Maksudnya datang sini lagi kan?" Harusnya sih ya seorang ustadz ya, Mas, ya. Dia turun dari motor, nyamperin si Alif, ngasih semangat atau ngasih pesan atau ngasih apa yang positif lah. Dia enggak, dia masih meteng-teng di atas motor ngeliatin gini. Terus tiba-tiba ngambil kacamata, bablas kayak gitu. Apa sih? Kayak enggak mencerminkan ustadz gitu aja sih, Mas, itu. Tapi aku bisa ngejawab itu karena istilahnya jadi ketahuan ya umurnya deh. Istilahnya di tahun 90-an dulu itu ada 90-an itu udah adegan yang keren. Iya, kayak catatan si Boy atau yang main di mana naik motor, kacamata hitam, misalnya bilang kayak ada adegan misalnya, "Terima kasih Kakak," gitu kan misalnya. Terus tiba-tiba dia naik motor, cuma ngeliat doang pakai kacamata hitam jalan. Itu adegan keren tahun 90-an. Iya, cuma emang udah beda zaman. Itu kalau yang nonton orang-orang lahiran 90-an. Iya, maksudnya yang orang-orang lahiran segitu keren, tapi yang lihat orang-orang modern bingung, Mas. Nggak sopan gitu. Nggak sopan itu. Ustadz atau apa sih kayak gitu? Iya. Iya gak sih? Ya paling gak nyamperin ngomong apa kayak terus. Akhirnya mau ngasih sesuatu, ngasih tasbih ke, kasih apa? Gitu. Ternyata enggak. Terus ternyata dari film Kodrat pertama ini akan ada sequelnya, ada Kodrat 2 kayaknya ini. Soalnya lagi tren ya tentang universe ya. Di bawahnya ada
Kodrat will return gitu ya. Mestinya pakai bahasa Indonesia dong ya kan ini. Iya, cocok gitu malah pakai bahasa Inggris. Tapi secara total ini film bagus. Bagus. Ya, rekomendasi banget sih buat teman-teman buat nonton film Kodrat. Kalau harusnya sih ini film bisa nembus ngalahin Pengabdi Setan menurutku loh. Iya. Walaupun sebenarnya budgetnya nggak segede Pengabdi Setan ya. Bener. Kelihatan Pengabdi Setan kelihatan banget film mahal di mana dia mengadaptasi scene-nya luar negeri kan, diadaptasi ke lokal, dan di sini benar-benar lokal banget. Walaupun ada scene eksorsis yang kepake kan misalnya yang rendang layang-layang gitu, tapi masih kebawa dengan lokal dan dengan animonya yang berasa daerah banget. Iya. Itu. Ya pokoknya dari saya dan Mas Dio di sini ngasih nilai positif, terus banyak positifnya, terus rekomendasi banget buat ditonton karena ini hampir kayak di kehidupan nyata gitu loh, di kehidupan para pesantren di zamannya. Soalnya pesantren kan udah modern kan ya sekarang kan. Itu pesantrennya masih pakai bambu sama gebek ya. Bener. Gitu. Keren sih Mas, maksudnya satu, filmnya bagus, menghibur, ada nilai moral, ada nilai agamis, ya kan? Dan itu benar-benar nampar untuk ya kita juga sih ya. Tuh. Ya mungkin itu dulu sih Mas. Siap. Sama ini lagi ya garis bawahi lagi, saya Mas Dio nilai film ini 9 ya. Jadi wajib buat teman-teman buat nonton biar tahu lah kehidupan di pesantren tuh kayak gimana, terus di baliknya pesantren itu gimana? Ya maksudnya nggak di semua pesantren, kehidupan Mas, semua pesantren kayak gimana? Gitu. Nggak digambarin kehidupan pesantren itu nggak digambarin di sana. Kehidupan desa sekitar pesantren, iya. Nakat aja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu review untuk film Kodrat. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nggak tahu apa besok. Saya Kalong undur diri. Saya Dioseta tetap di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.